Kalian suka sama desainnya Chery Omoda 5 GT atau Chery Omoda 5 yang biasa? Dan juga suka sama handlingnya, tapi bosen buat beli bensin atau udah malas beli bensin? Ini udah ada varian terbarunya. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi. Dan kali ini kita akan melakukan first impression dan first preview terhadap Chery Omoda E5, yang dimana nanti kita juga akan mengulas tentang impresi berkendaranya, karena kita berkesempatan juga untuk melakukan test drive. Nggak usah berlama-lama, kita langsung bahas bagian eksterior yang ada perubahan dari Omoda 5 GT dan juga Omoda 5 yang biasa. Nah, fascia depan bisa terlihat jelas ya teman-teman. Ini ada perubahan yang cukup signifikan karena udah nggak ada grille lagi nih. Semua flat dan jauh lebih simpel daripada yang Omoda biasa atau yang untuk Omoda yang bensin ya. Ini bisa dilihat lampunya tajam dan juga di bagian bawah masih ada kisi-kisinya tetap. Ini fungsinya untuk pendinginan, coolant mungkin untuk AC dan lain-lain. Nah, tapi di bagian tengah sini nih teman-teman, ini adalah bukan semacam kayak atup, ini untuk pengecasan. Jadi chargingnya tuh dari depan sini nih. Dan ini tuh nggak bisa langsung dipencet atau dibuka, yang nanti akan kita jelaskan cara ngebukanya. Nah, untuk secara bagian depan, secara general, perubahannya di bagian ini aja. Lebih simple. Dan sejujurnya, gue lebih suka versi listriknya. Karena kalau lihat dari depan tuh jatuhnya jadi lebih simple dah. Futuristiknya dapat, simple-nya dapat. Tapi juga nggak menghilangkan kesannya mobil listriknya. Itu. Kita langsung pindah ke bagian samping aja nih teman-teman. Sebenarnya, kalau dari samping kelihatannya sama aja kayak Omoda 5 GT atau Omoda 5 yang biasa. Atau kita ngomonginnya yang Omoda bensinnya ya teman-teman. Tapi ada perbedaan di bagian velgnya nih. Nah, velgnya itu sekarang lebih tertutup. Jadi memang mengesankan mobil listrik ya. Rata-rata kan memang mobil listrik zaman sekarang tuh velgnya tuh bukan yang modelan-modelan palang lagi, tapi rata-rata ketutup. Tapi ketutupnya ini ternyata bukan one piece teman-teman. Ini semacam kayak dop. Ini tuh bahannya plastik juga. Tuh, dikenteng kedengeran nggak suaranya? Nah, sedangkan yang ini nih bagian palangnya nih berbentuk alloy. Jadi ini satu-satu dia semacam seperti dop. Kalau menurut gua sih sebenarnya desainnya keren. Cuman kalau gue pribadi, gue kurang srek karena takut ya saat kita pakai jalan ini bisa copot-copot nih teman-teman. Tapi kalau dari secara general preview bentuknya itu cakep banget. Masih menggunakan ring 18 dengan ban Kumho-nya. Ukurannya itu 215/55 teman-teman. Mantap. Nah bos geng, kalau yang bagian belakangnya sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi kayak stop lampnya itu sama, bentuknya sama, semua sama. Cuman dia itu kalau yang E5 itu ada logonya di sini E5. Nah, berhubung yang ini adalah mobil prototipe ya dan belum ada emblem ya, nanti kita kasih previewnya bagian belakang yang udah jadi, yang udah kita pakai tadi di jalanan. Terus yang kedua, kalian pasti bertanya, baterainya tuh ada di mana sih? Baterainya tuh ada di bawah sini nih teman-teman. Tuh, kelihatan di bagian sini nih. Kelihatan kan sini. Cuman yang jadi concern gua adalah itu kan dari samping sama dari belakang itu kelihatan banget baterai menonjol ke bawah. Nah, itu concernnya adalah kena polisi tidur yang tinggi gitu-gitu loh teman-teman. Nah ini mungkin bisa jadi improvement atau perubahan nanti untuk kedepannya buat Omoda. Nah, jadi bagian belakang kita udah jelasin ya, simple aja lah seperti itu tadi. Nah bos geng, buat nyalain mobilnya tuh simple banget. Kita tinggal buka pintunya ya enggak. Terus habis itu kita pakai seat belt dan injek pedal remnya. Udah ready to drive, tinggal gas aja mobilnya. Nah kalau mau matiin ini lebih gampang lagi, nggak perlu mencet apa-apa. Kita tinggal copot seat belt, kunci dibawa. Das, kita keluar. Udah deh, jalan keluar. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Omoda E5. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Ini perubahannya bener-bener drastis banget sama Omoda yang biasa, yang untuk yang mesin bensin. Dari segi warnanya dulu, mobil ini tuh didominasi sama warna biru dan putih. Tapi putih ini gue suka banget nih. Ini semacam kayak broken white gitu, agak pucat sedikit. Jadi terkesan mewah banget dan fancy. Gue suka banget ya. Ada beberapa perubahan di dalam mobil ini nih. Salah satunya adalah nih, bagian layar depan nih sudah terintegrasi. Walaupun memang di sini ada tengahnya terpisah. Jadi antara layar infotainment dan juga cluster instrumennya. Tapi mereka udah jadi satu dan ini sekarang tuh cekung bentuknya teman-teman. Udah nggak flat lagi. Kalau yang Omoda biasa atau Omoda GT kan dia flat. Nah yang Omoda E5 ini dia tuh cekung bentuknya, cakep nih teman-teman. Terus di bagian dashboardnya ini sekarang lebih melengkung gitu, jadi cenderung ke cembung. Ini juga udah soft top juga. Terus ada accent wood panelnya di bagian sini nih kayu, tapi bukan kayu warna coklat, tapi warnanya putih nih. Ini cakep banget nih teman-teman. Kalau dari setirnya mungkin sama aja kayak Omoda GT atau Omoda biasa, tapi warnanya nih yang bikin beda dan tombol-tombol juga masih sama. Nah di bagian kiri kanan ya, door trim ya,
Ini tuh juga sudah dilapis kulit, walaupun mungkin basicnya ini plastik tapi dilapis sama kulit. Tapi ini kulitnya tebel, jadi masih empuk banget nih dipegang teman-teman. Terus ini yang gue suka nih, perubahan di bagian handle pintunya nih. Ini mengingatkan kita sama kayak mobil-mobil Eropa, contohnya seperti Mercy. Ini tuh warnanya tuh kayak brush polish gitu nih. Nah, yang satu lagi yang ada perubahan itu di bagian konsol tengahnya juga nih teman-teman. Nah, kalau yang di mode 5 biasa atau mode 5 GT, dia kan ada naikan gini di sini ya. Nah, sekarang ini lebih ke flat dan lebih simple. Jadi tuh di sini tuh lebih minimalis, lebih banyak bisa muat barang. Kayak contoh ini nih. Ini nih kita buka slotnya. Ini ada wireless charger, terus juga ada cup holder 2 biji di sini. Nah, terus di bagian tengah sini ini tombol-tombol untuk kayak mode berkendara, terus lampu hazard, nyalain AC dan matiin. Nah, di tengah lagi ini ada juga nih slot buat naruh kayak misalnya mungkin koin-koin, terus duit-duit receh untuk bikin kita lebih praktis nih bagian sini nih. Cakep nih teman-teman. Nah, ada lagi di sini. Ini adalah cooling box. Jadi di dalam ini nih ada pendingin. Jadi kalau kalian mau naruh minuman biar tetap dingin, ini bisa ditaruh di sini nih teman-teman. Ini boxnya cukup spacey juga nih, gede. Kalau kalian masih kurang space-nya, di bawah sini ini ada tempat lagi nih space buat naruh barang nih. Jadi kalau misalnya mau naruh botol atau naruh apa bisa juga. Di sebelah kanannya ini ada charging socket 12 volt untuk AC, dan di sebelah kirinya nih yang bisa kita lihat ini ada charging juga nih untuk Type C dan juga USB. Jadi lebih simpel lagi teman-teman. Kalian pasti bertanya-tanya, persnelannya di mana? Karena di sini kosong banget nih. Ternyata persnelannya dipindah ke tuas bagian sebelah kanan nih. Walaupun ini mobil terbaru ya, atau bilang mobil futuristik, tapi masih mengusung teknologi lama. Yang sebenarnya itu mempermudah kita nih. Jadi lebih simpel lagi, cuman tinggal naik turunin aja nih tuasnya untuk maju mundur. Kalau misalnya mau parking tinggal pencet tombol di sebelah kanan nih. Jadi lebih simpel. Nah, untuk tuas sebelah kirinya itu untuk kayak ngesen, terus kemudian untuk wipernya di sebelah sini semua nih. Jadi lebih simpel lagi. Mantap nih teman-teman. Nah bos geng, sekarang kita akan bahas bagian atasnya nih, atau bagian atap-atapnya nih. Di atas ini udah ada sunroof, yang dimana udah ada standarnya mobil-mobil kekinian sekarang nih. Jadi minimal tuh mobil udah harus ada sunroofnya atau panoramic roofnya. Tapi kalau yang Moda E5 ini dia udah ada sunroofnya. Jadi cukup banget nih buat sehari-hari kita mau pakai buat buka-bukaan atasnya. Apalagi yang orang-orang yang suka nge-vape, terus ngerokok di mobil. Sebenarnya ngerokok di mobil tuh nggak disarankan ya. Cuman yang nge-vape lah. Kalau terlalu ngebul, males buka kiri kanan karena takut kenapa-napa, mending buka sunroofnya aja. Jadi lebih enak. Terus nih yang keren, sun visornya tuh di bagian pengemudi itu juga udah ada kacanya. Dan nih yang gue suka, bentuk layarnya tuh kayak layar iPhone sebenarnya tuh. Ini kayak tombol yang pad di iPhone tuh yang jadul. Tapi ini dipencet fungsinya buat tuh ngerubah warna ya. Jadi lebih, yang kalau putihnya lebih putih, lebih tegas. Kalau ini jadi broken white gitu. Sama di bagian sun visor yang di bagian penumpangnya juga ada kacanya yang bentuknya seperti layar LCD iPhone tuh. Cakep ya. Mantap nih teman-teman. Nah teman-teman, layar infotainmentnya ini atau yang bisa dibilang itu head unit ini sudah menggunakan chipset Qualcomm 8155, yang dimana chipset tersebut tuh digunakan di smartphone high-end. Jadi nih ya, nge-swipe-nya tuh lebih cepet, nggak lemot lagi, nggak kayak Android abal-abal. Tuh bisa dilihat ya. Terus juga head unit itu juga sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus gara-gara chipset ini juga ADAS-nya jadi lebih bagus lagi nih teman-teman. Jadi lebih presisi lagi. Mantep lah ini mobil. Nah bos geng, sekarang kita akan ngerasain rasa berkendara dari Omoda E5 ini nih. Kalau gue dari tadi nyetir ya, ngerasainnya itu sebenarnya ini similar sama Omoda 5 GT yang sportnya tuh. Jadi kaki-kaki yang gue suka ya, sebenarnya nih ya, basically gue tuh suka banget sama kaki-kaki dan handlingnya mobil ini. Karena apa? Satu, ini tuh handlingnya tuh sharp, bisa dibilang sharp. Jadi walaupun memang agak stiff dan kaku, tapi dia ada sisi kenyamanannya juga. Jadi menurut gue ini tuh untuk jalanan Jakarta atau dipakai pedestrian di Jakarta ini, itu tuh balance antara kenyamanan dan juga kalau misalnya kita butuh yang agresif, mobil ini cukup agresif. Tuh. Jadi nggak terlalu loose, dibelok-belokin juga agak sharp. Tapi saat kita ngelewatin bump atau speed bump atau polisi tidur, itu tuh nyamannya masih dapat, nggak yang gimana ya, motionnya tuh kaku banget gitu, nggak, masih dapat kok nyamannya. Jadi perpaduan antara kenyamanan dan juga sportinya tuh masih dapat banget dari mobil ini nih. Oh ya bos geng, sebagai reminder aja, mobil ini tuh punya 3 mode berkendara, yaitu Eco, kemudian ada normal dan juga sport. Nah, jadi berhubung kita lagi nyari jalanan kosong nih buat nyoba tes akselerasinya, jadi tadi udah gue jelasin dulu nih mode berkendaranya. Kalau misalnya kalian yang pengen irit-irit bisa pakai yang ke Eco, pengen ngerasain yang normal-normal aja tinggal klik aja pencet yang di bagian tengah nih, itu nanti muncul tulisan normal. Nah, yang gue suka tuh bagian sport mode yang dipencet, bus, tuh layarnya keren banget gak? Jadi visualnya tuh menggambarkan kalau modenya tuh udah berubah jadi sport. Nah,
Nah, habis ini kita akan coba tes akselerasinya. Yang katanya mobil ini 0 ke 100-nya itu bisa ditembus dalam waktu sekitar 7 detikan. Kebayang dong kayak apaan rasa jambaknya. Nah, sekarang kita mulai ngegas nih. Jalanan depan mulai kosong. Kita hitung ya, 3, 2, 1. G-force-nya berasa banget teman-teman. Gila. Ya no wonder sih kalau G-force-nya berasa kayak gitu, karena mobil ini tuh bertenaga 207 PS dan kemudian torsinya itu gila. Kalian pasti akan kaget. Untuk penggerak roda depan dia punya torsi sebesar 340 Nm. Besar banget lah untuk mobil city car seperti ini elektrik, itu menurut gue sih gede banget dan berasa instant power-nya. Nih kita coba gas lagi, depan lagi kosong lagi nih. Ada spin-spinnya dikit loh, padahal kita nggak dari berhenti, tapi sambil rolling start gitu kita becek dia rodanya masih spin teman-teman. Gokil nih mobil. Top. Nah bos geng, kita berhenti sebentar ya untuk nyobain joknya nih, atau kita nge-review sedikit masalah joknya nih. Karena kalau di jalan kan bahaya ya, jadi kita berhenti dulu sebentar parkir. Nah sekarang kita ngebahas dari desainnya dulu. Desainnya itu bentuknya seperti semi bucket seat atau sport seat, bisa dilihat ya kalian. Ini tuh headrestnya gak bisa diatur dan kupingannya tuh bener-bener megang ke badan. Jadi pas banget nih buat badan-badan kita. Dan yang paling gue suka lagi, walaupun ini bentuknya kayak sport seat, joknya empuk banget teman-teman, sumpah. Kulitnya juga nyaman, terus juga ini juga udah ventilated seat, dan di bagian pengemudi dan juga penumpang ini sudah electric seat. Mantap nih, tinggal diatur aja nih maju mundur ya. Nah, dan elektriknya ini nih bukan elektrik yang lemot-lemot gitu atau yang lama, ini cukup cepat loh untuk ngaturnya tuh. Jadi kita nggak perlu lama-lama lagi, kan kalau masih pakai tuas atau manual kan ribet ya, narik, jegrek gitu, terus yang kanannya juga harus dipompa-pompa atau diapa, ini tinggal ditekannya ya tombol ya, jadi bisa maju mundur dan menyesuaikan sendiri. Mantap nih bos geng. Tadi gue juga sempat lupa ya ngebahas soal ADAS-nya. Di mobil ini ternyata ada improvement soal ADAS-nya. Semua jadi lebih smooth. Terus juga mungkin karena salah satunya yang tadi udah kita bahas ya, karena chipsetnya juga chipset canggih, jadi tuh mendeliver ke ADAS-nya tuh jadi lebih smooth lagi. Kayak contoh tadi kita lagi nyetir, line keeping assist-nya tuh biasanya kan di mobil-mobil lain tuh berasa geter, ini tuh smooth gitu. Biar kita lebih aware lagi dan kita nggak kagetan. Kadang tuh ADAS-nya mobil-mobil lain tuh masih ada yang rough atau kasar, jadi kita tuh kaget gitu, ih apa nih gitu. Nah sedangkan di Omoda i5 ini itu smooth banget teman-teman. Nah bos geng, cara buka charging portnya itu nggak langsung dipencet gini ataupun langsung ditarik gini, tapi memang harus dari dalam. Ikutin gua. Sap, ini ada tombol di sini yang gambar colokan, kita pencet aja, charging portnya langsung kebuka tuh. Nah, walah. Ngomongin soal charging port ya, mobil ini sudah memiliki AC dan DC ready. Nah kalau yang AC-nya itu AC Type 2, kemudian yang DC-nya itu adalah CCS2, yang dimana di Indonesia ini sudah banyak. Jadi nggak perlu repot-repot untuk nyari charging yang DC CCS2-nya. Nah bos geng, sekarang kita udah di baris kedua dari Chery Omoda i5 ini nih. Kalau dilihat memang sebenarnya sama aja kayak Omoda 5 GT atau Omoda biasa. Nah tapi ada perbedaannya nih. Di bagian pintu ini ada namanya door stop warning. Nah yang dimana saat kita mau buka pintu, ini nih lampu ini akan nyala, tapi dengan catatan nyalanya itu kalau ada objektif atau mobil yang mendekat ataupun motor ataupun apapun itu benda yang mendekat ke pintu. Jadi sensornya akan nyala dan akan mengasih kita tuh aba-aba atau warning biar kita nggak langsung buka pintunya. Jadi ini di sini ada lampu nanti nyala teman-teman. Nah itulah perbedaannya dari Omoda 5 GT dan juga Omoda biasa. Mantap nih bos geng. Nah bos geng, demikianlah review singkat atau first impression kita. Kemudian juga kita juga udah ngerasain test drive tadi di jalan raya, gimana rasanya mobil ini. Dan gimana? Kalian tertarik gak untuk beli mobil ini? Kalau gue sih tertarik banget ya. Jadi mobil ini akan diluncurkan dengan 4 warna, yaitu salah satunya adalah putih two-tone yang atapnya warna hitam, kemudian ada warna hitam, warna merah, dan juga hijau. Nah hijaunya ini akan menjadi hero colornya Omoda i5 ini teman-teman. Kalau dari harganya, mereka belum launching, tapi feeling gue harganya ini bisa menyentuh angka 400 jutaan, tapi 400 besar ya. Di bawah 500 dikit, tapi 400-nya hampir menyentuh angka 500-an. Nah, jadi mungkin sekitar 480, 490. Worth it apa enggak menurut kalian? Kalau menurut gua, worth it. Kalian harus nyobain sendiri mobilnya. Tadi kita udah nyobain, tenaganya oke, handlingnya mantep. Terus kemudian dari segi ADAS-nya sekarang lebih halus nih teman-teman. Jadi kita ngerasainnya nggak kaget-kagetan. Oke lah kalau begitu, kita sudahi saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes! Mobil 1, 2, 3